tadi cacawan kurungit di dia. Oh, jadi kieu kanggo wengi ayeuna rencana teh ngaos teh urang di dieu kanggo hancaungi ayeuna mah. Kitu lamun sakintena kiat. Karya teh kinten-kinten. Oh, gitu. Ayo siap mah. Cara dikala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad ja'alana min ummati khairi man u'tiyat lahur risalah wa khussat lahu asy-syafa'ah al-'azimah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa murabbi arwahina nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum alladhina qad saru fi nahjihi wa hidayatihi walladzina qad imtathalu awamirallah wajtanabu nawahiyahu zahiran wa batina naharan wa laylah fastaghraku fi mahabbatihi wastaghraku fi dumu'ihi hatta dakhalu bidzalikal jannah wa nalu min rabbihim rahmatahu wa ridah. Amma ba'du, fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibu fala nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah, para pecinta, para aulia, para ulama, para syuhada yang sangat Al-Bakir doakan, juga yang sangat Al-Bakir harap doanya, semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang agung ini, pada hari yang agung ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan orang-orang yang agung, menjadikan kita yang tadinya akhlaknya masih buruk, semoga sekarang Allah rubah menjadi baik. Yang sekarang akhlaknya sudah baik, semoga Allah tambah baik lagi akhlaknya. Yang tadinya belum ada semangat rajin di dalam ibadah, semoga ditimbulkan kerajinan di dalam ibadah. Yang sudah rajin ditambah rajin di dalam ibadah. Alhamdulillah para jamaah, kita semuanya diberikan nikmat oleh Allah sampai kepada suatu hari di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika syai'a. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, tidaklah suatu hari di mana amal soleh lebih Allah cintai ketimbang hari-hari ini, yakni 10 hari bulan Dzulhijjah.
ini adalah hari-hari terbaik di alam dunia. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih baik. Meskipun kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah, meskipun dibandingkan dengan jihad fisabilillah, masih berhargaan, masih unggulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Terkecuali ada yang membandingi. Siapa? Seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya, kemudian pulang lagi gak bawa apa-apa, cuman bawa nama doang, hartanya habis, dirinya habis. Kalau seandainya kita bisa seperti itu, baru bisa mengungguli keunggulan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ini merupakan keberuntungan yang besar. Kita sekarang masih berada di dalam hari-hari tersebut, di mana amal soleh lebih Allah cintai. Nah, kok bisa amal soleh lebih Allah cintai? Emang kalau seandainya sebelumnya amal soleh tidak dicintai oleh Allah, kalau sampai kepada Allah, iya dicintai. Tapi Allah sengaja membuat momen-momen di mana tatkala sampai kepada Allah, lebih Allah cintai. Sebagaimana di dalam kehidupan kita, terkadang seseorang itu akan menjadi beda pandangan kita tatkala membawa makanan namun pada hari yang berbeda. Tatkala hari biasa ngasih makanan, ya perasaan kita biasa, namun tatkala kita ulang tahun dia ngasih makanan gimana? Oh, ada perasaan beda. Begitu pula amal soleh dicintai oleh Allah semuanya, gitu kan? Tapi ada momen-momen di mana amal soleh ini lebih dicintai oleh Allah. Maksudnya lebih dicintai gimana? Apa yang Allah berikan sebagai balasan dari perbuatan amal soleh kita akan lebih besar ketimbang balasan dari Allah kepada amal soleh di mana selain 10 hari ini. Apa yang akan Allah berikan akan lebih. Amal soleh apapun, dikir di 10 hari ini berbeda dengan dikir di 10 hari sebelumnya. Kemudian salawat, kemudian sodakoh di 10 hari ini berbeda dengan sodakoh di selain hari ini. Ini keunggulan hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kemudian di bulan Dzulhijjah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa mengingat kembali peristiwa yang hebat, di mana peristiwa ini bisa menjadi sebagai solusi di antaranya untuk menenangkan hati kita, terlebih-lebih pada posisi seperti ini, terlebih-lebih pada keadaan seperti ini, terlebih-lebih pada tahun seperti ini, gitu kan? Tatkala Allah menurunkan berbagai macam ujian, di antaranya lewat virus corona dari sana, gitu kan, timbul yang berkaitan dengan rizki, timbul berkaitan dengan jasad, timbul yang berkaitan dengan rumah tangga. Tadinya sih awal mulanya mah corona, ujung-ujungnya rumah tangganya hancur, gitu kan? Ujung-ujungnya anak-anaknya pada durhaka, gitu kan? Ujung-ujungnya istrinya pada durhaka, suaminya pada durhaka, ujung-ujungnya tetangganya pada durhaka, gitu kan? Yang tadinya ikatan silaturahminya erat kuat, karena ujian ini akhirnya silaturahminya putus. Yang tadinya di hatinya timbul kasih sayang, karena hal seperti ini hilang kasih sayang di dalam hatinya. Yang tadinya ada sifat membela kepada yang lainnya, ada sifat ingin menolong kepada yang lainnya, di posisi seperti ini hilang sifat tersebut. Alhamdulillah, merupakan nikmat yang besar dari Allah untuk kita masih diberikan kesempatan sampai kepada bulan yang sangat mulia ini, di mana di bulan ini Allah ceritakan
Bahkan sudah Allah tontonkan kepada semua makhluk Allah tentang seorang hamba yang mana hamba ini betul-betul menyikapi perintah dari Allah dengan lapang dada. Betul-betul menyikapi perintah dari Allah dengan ikhlas tanpa dicampur adukan dengan urusan dunia. Tidak ada peribahasa tatkala menerima perintah dari Allah, saya mah itu ada bentrokan dengan dunia. Gitu kan? Gak bisa, kalau saya ngerjakan perintah Allah itu dunia saya hancur. Gak ada. Seorang hamba di bulan Dzulhijjah dulu menyikapi perintah dari Allah betul-betul murni ikhlas tanpa disangkut pautkan dengan dunia. Kalau udah Allah yang memerintahkannya, sekalipun dunianya menurut pandangan dohir hancur, gak diperdulikan olehnya. Cerita apa? Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di Al-Quran sudah dijelaskan, falamma balagha ma'hu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang paling afdal. Salawat Ibrahimiyah bersalawat kepada siapa di samping ke Nabi kita? Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, kenapa gitu kan kok bisa menjadi salawat paling agung? Karena yang disebutkannya diantaranya di sana ada Rasul yang paling agung di samping Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bisa beliau mendapatkan derajat seperti itu ya? Coba simak di Al-Quran. Semuanya nonton peristiwa tatkala itu. Hewan saja nonton peristiwa tatkala itu. Emang gimana Nabi Ibrahim alaihissalam sekian lamanya meminta kepada Allah, sudah beristri, berumah tangga, minta kepada Allah ingin punya anak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun gak dikasihkan oleh Allah. Sudah berpuluh-puluh tahun, nyampe 80 tahun baru dikasihkan oleh Allah. Berpuluh-puluh tahun baru dikasihkan oleh Allah. Sudah dikaruniai anak oleh Allah, Nabiullah Ismail alaihi salam. Kemudian sampailah Nabi Ismail ke usia falamma balagha ma'hu sa'ya, usia di mana bisa usaha, bisa mantu orang tuanya. Itu umur belasan. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah. Di Al-Quran dikatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam. Tepat pada tanggal malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi di sana. Di dalam mimpinya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Di mana mimpi para rasul merupakan wahyu. Jadi salah satu cara Allah menyampaikan wahyu diantaranya lewat mimpi. Sampai sekarang warisan tersebut masih tersisa, di mana ada sebagian orang di mana mimpinya bisa menjadikan sebagai isyarat, bisa dijadikan sebagai pegangan. Namun mimpinya bukan mimpi orang sembarangan. Mimpi orang-orang yang mana dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mimpi orang soleh, kata Nabi juga. Mimpi orang soleh. Makanya kalau istikharah kita terkadang gitu kan, istikharah kita terkadang nggak tepat. Kenapa? Meskipun mimpi juga kitanya soleh bukan. Nggak tepat gitu kan. Ustadz, di mimpi saya seperti ini, datang ke ulama kok beda lagi, kata ulama jangan gitu. Ustadz, ada perasaan istikharah saya mah kayak gini. Ini jawabannya mimpi. Iya betul mimpinya mah, namun kamunya siapa? Nah, tapi mimpi orang soleh gitu kan yang tersisa. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Keesokan harinya Nabi Ibrahim merenungi dulu perintah tersebut. Kenapa? Ini perintah dari segi dohir gimana kira-kira? Menyembelih anak. Dari sisi dohir ini ada yang kayak gimana gitu kan. Kalau untuk sholat, nyembelih yang lain gitu kan, atau nyembelih hewan, itu masih langsung diterima. Ini menyembelih anak, bayangkan. Peristiwa wahyu ini disaksikan oleh semua makhluk Allah. Selain manusia dan jin, sisanya semuanya pada tahu. Hewan sudah dapat kabar. Hewan di lautan dapat kabar.
Hewan di daratan dapat kabar. Hewan di langit yang terbang di langit dapat kabar. Para malaikat dapat kabar. Kabarnya gimana? Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Semuanya ingin tahu bagaimana respon Nabi Ibrahim. Dikerjakan enggak? Kenapa? Karena hewan berkata, jangankan Nabi Ibrahim, saya aja sebuas-buasnya hewan, ada gak yang ceritanya hewan memakan anaknya? Sebuas-buasnya hewan, sebuas-buasnya singa memakan anaknya enggak? Enggak. Sebuas-buasnya macan membunuh anaknya enggak? Gitu kan? Kalau pemikiran hewan kayak gitu, saya juga buas gitu kan? Enggak akan mungkin membunuh anaknya. Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah membunuh anaknya, gitu kan? Menyembelih anaknya. Kira-kira akan disembelih gak nih? Penasaran semuanya. Akhirnya ditontonkan oleh Allah pada tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan mimpinya. Makanya tanggal 8 Dzulhijjah diberi nama Yaumut Tarwiyah, hari perenungan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan mimpi tersebut. Merenungkan malam ke-9. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi kembali. Malam mimpinya sama, perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya. Setelah mimpi lagi keesokan harinya, akhirnya Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi tersebut betul-betul wahyu dari Allah. Akhirnya tanggal 9 Dzulhijjah diberi nama hari Arafah. Di mana Arafah dari kata-kata Arafah ya'rifu, hari tahu. Tahu apa? Nabi Ibrahim salam betul-betul tahu bahwa mimpinya merupakan wahyu dari Allah. Setelah tahu perintah tersebut dari Allah, mulailah Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan, mencari alat-alatnya, cari pisau, udah gitu diasah pisaunya. Bayangkan, belum ngomong pada anaknya, belum. Ini seorang ayah menyimpan pada dirinya perintah dari Allah untuk nyembelih anaknya, gitu kan? Tatkala nyari pisaunya, kira-kira gimana perasaannya? Perlu kita bayangkan, tatkala kita di posisi Nabi Ibrahim alaihissalam, gimana sekarang? Perasaan kita kayak gimana nih? Disuruh nyembelih anaknya. Ini anak yang sudah ditunggu-tunggu bertahun-tahun. Udah ditunggu bertahun-tahun, udah dewasa, disuruh disembelih. Kemudian, ya karena saking taat kepada Allah, cari pisau. Coba, bagaimana perasaannya tatkala cari pisau, kemudian mengasah. Bayangannya gimana? Tatkala mengasah ini, ngasah untuk siapa? Untuk menyembelih anaknya. Cari tali, ikat untuk mengikat. Bagaimana perasaannya? Setelah beres semuanya, dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya. Gak langsung ngomong, kenapa? Gak kuat. Nabi Ibrahim gak kuat kalau langsung ngomong di rumahnya, gak kuat. Ayo ngomongnya, nak, ayo nak kita pergi ke atas bukit. Mau apa, bah? Kan disuruh bawa ini bawa nih, tali, bawa pisau. Bingung anaknya, mau ngapain ke atas bukit, bawa tali, bawa pisau. Ayo nak, kita nyembelih kambing. Tadinya mau ngomong mau nyembelih anaknya, tapi karena perasaan orang tua, bagaimana kasih sayangnya, ayo nak kita ke atas bukit, kita nyembelih kambing, katanya. Akhirnya dikasih sama anaknya, jalan. Di pertengahan jalan Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh iblis. Datangi oleh iblis, diganggu. Ya Ibrahim, mau kemana kamu? Nabi Ibrahim alaihissalam, saya mau ke atas, mau menjalankan perintah Allah, mau menyembelih anak saya, disuruh sama Allah. Hah? Menyembelih anakmu? Kamu sudah tunggu-tunggu bertahun-tahun anakmu, kemudian sekarang kamu mau sembelih anakmu? Gak usah dikerjakan lah, gitu kan? Mana ada nyembelih anaknya, gitu kan? Mendengar kayak gitu, Nabi Ibrahim alaihissalam kesal. Bawa kerikil, kemudian dilemparlah itu iblis dengan batu. Akhirnya tempat pelemparan tersebut menjadi jumroh, pelontaran. Setelah dari sana jalan, nyampe ke atas bukit. Lekasnya sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim alaihissalam baru berani ngomong. Omongannya, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fangdur matara. Wahai anakku tercinta, aku melihat di dalam mimpiku yang merupakan wahyu, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam, karena ya saking cinta kepada anaknya, nanya dulu bagaimana pendapatnya nih, gitu kan? Subhanallah, jawaban anaknya adalah jawaban yang sangat luar biasa. Sekarang posisi kita gimana? Semuanya yang hadir di sini, gimana kalau di posisi Nabi Ismail, bapaknya ngomong kayak gitu?
Nah, bapak peuting ngimpi. Dia teh muncit gitu kan. Kira-kira gimana? Oh, muncit urang, muncit heula urang bapak gitu kan. Gitu kan. Aduh. Subhanallah. Jawaban Nabi Ismail, jawaban ya ini bukan jawaban anak biasa, bukan. Ini bukan hanya semata-mata gitu kan Nabi Ismail anak Rasul gitu kan, tanpa dirinya mempunyai sifat seperti abahnya. Enggak. Nabi Ismail mewarisi sifat yang sangat luar biasa. Bukan hanya dari sisi keturunan, melainkan dari sisi akhlak sudah terlihat di masa kecilnya. Jawabannya, ya abatif al matu'mar. Satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, kerjakanlah sesuai perintah. Insyaallah bapak akan mendapatkan saya dalam keadaan sabar. Subhanallah. Gak ada ketakutan, gak ada. Akhirnya gimana? Ayahnya tak gitu kan, dikasihkan talinya ke bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya pada nonton, hewan-hewan pada nonton. Nih dekat nih, bener disembelih gak gitu kan. Nabi Ibrahim tambah gitu kan, selaku orang tuanya kasihkan talinya. Udah dikasihkan, bah tatkala diikat, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak bergerak-gerak. Sampai ngomong seperti itu ke orang tuanya. Nabi Ibrahim mengikat. Udah gitu dibaringkan di tanah. Semuanya kaget. Sealam dunia semuanya kaget. Malaikat semuanya kaget. Udah berbaring di tanah. Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar nih. Udah berbaring di tanah nih. Setelah berbaring di tanah, Nabi Ibrahim AS mulailah ngambil pisau. Tatkala ngambil pisau, melihat wajah anaknya. Gitu kan. Anaknya ngomong lagi. Ini pisau sebelum disimpan anaknya ngomong, wahai ayahku, singkirkanlah jauhkanlah pakaianmu dariku, agar darahku enggak mencipratan naon bahasa Indonesia nate. Ya agar tidak bercipratan gitu kan ke pakaianmu, sehingga berkuranglah pahalaku. Subhanallah. Masih bisa ngomong. Masih bisa nasihatin. Tatkala ini nih udah mulai berbaring di tanah. Semuanya pada melihat. Semuanya ditontonkan oleh Allah. Mulailah pisau tersebut disimpan di akhirnya. Semuanya takbir. Makhluk Allah takbir semuanya. Singa semuanya takbir. Kenapa? Dikirain gak akan dijalankan perintahnya. Saya aja orang hewan buas, saya gak akan membunuh anaknya. Gitu kan? Ini Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah, saking taatnya kepada Allah dikerjakan perintahnya. Anaknya juga sama, gak bergerak sedikit pun, gak kabur, enggak. Tatkala disimpan di lehernya takbir semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari sinilah dijadikan sunnah. Kalau seandainya kita melihat hewan kurban, tatkala mau disembelih, disunahkan takbir. Disunahkan takbirnya beda dengan takbir Idul Fitri. Jangan disamakan. Idul Fitri mah kesannya gimana? Kesannya kalau Idul Fitri kan beda. Kesannya THR. Enggak ada. Kalau ini mah kan kesannya, jadi kalau kita takbir, jadi gimana Ustaz? Takbirnya itu takbir gimana? Takbirnya itu takbir kayak tadi. Gimana supaya timbul takbir yang berbeda? Kamu bayangkan peristiwa Nabi Ibrahim. Supaya timbul takbir yang berbeda. Bayangkan tatkala yang menyembelihnya Nabi Ibrahim, yang di tanahnya adalah Nabi Ismail. Luar biasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjalankan perintah Allah. Tatkala melihat Allahu Akbar, nah, kita mengingat kembali Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatkala disimpan di lehernya, digoreskan, gak tergores sama sekali. Dikiranya masih belum. Anak Ismail nasihatin lagi ayahnya, wahai ayahku, palingkanlah gitu kan pipiku agar kamu bisa menjalankan perintah Tuhanmu. Kalau sambil melihat susah menjalankannya, dipalingkan. Udah dipalingkan, mulai digoreskan kembali. Ini perasaan Nabi Ibrahim kayak gimana tatkala itu menyimpan pisau di leher anaknya tercinta. Wah, ingin cepat selesai menjalankan perintah itu. Mulai digoreskan, gak bergores lagi.
Sampai akhirnya kesel, lemparkan ke pinggir itu pisau. Aku mau menjalankan perintah Tuhanku, kenapa kamu gak mau menggores? Akhirnya pisaunya ngomong, ya Ibrahim, kamu berkehendak agar aku menggores leher anakmu. Namun Tuhanku yang menciptakanku berkehendak lain. Dan saya lebih memilih perintah penciptaku ketimbang perintahmu. Setelah dari itu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa kambing dari surga, peninggalan nenek moyangnya, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Ngambil kambing, kemudian Allah Ta'ala menjelaskan gitu kan, qad sadaqtar ru'ya, ya Ibrahim, engkau sungguh telah jujur. Engkau telah jujur di dalam menyikapi perintahku, kata Allah. Engkau telah jujur, dilaksanakan, enggak bohong, enggak rekayasa, enggak ada. Sebelumnya Nabi Ibrahim tahu akan digantikan kambing? Enggak. Perintah dari Allah kerjakan. Tanpa melihat disangkut pautkan dengan dunia. Enggak, Nabi Ibrahim enggak disangkutkan dengan dunia, mentang-mentang anaknya. Kalau masalah dengan anaknya saya enggak mau kerjakan. Ini kan masalah dengan anak saya. Kalau anak saya mati gimana? Lebih baik enggak saya kerjakan perintah Allah. Gitu kan? Lah, Nabi Ibrahim alaihissalam kalau menyikapi perintah Allah, kerjakan tanpa melihat yang lain. Mau yang lain gimana, mau yang lain ngomong A, mau yang lain ngomong B, mau yang lain ngomong C, gak peduli, saya menyikapi perintah Allah. Mau yang lain gak ridho, gak peduli. Yang penting saya bisa mengerjakan perintah Allah. Mau yang lain marah sama saya, yang lain murka sama saya, mau teman saya menjauhi saya, asalkan saya menjalankan perintah Allah, gak peduli. Saya sebelumnya gak pakai hijab, sekarang pakai hijab, teman saya jadi menjauhi saya. WA saya diblokir, IG saya juga diblokir, gitu kan? Bingung saya, apa salah saya? Cuman karena saya pakai hijab, akhirnya saya diblokir, gitu kan? Oh kalau gitu mendingan gak usah pakai hijab. Nah, ingat, kamu sekarang sudah paham? Bagaimana kalau ingin mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah? Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, kerjakan perintah dari Allah tanpa melihat yang lain. Mau yang lain marah, mau yang lain itu kan jadi masalah. Yang penting jalankan perintah. Oh Ustaz, kalau gitu saya gak punya teman. Belum beres ceritanya. Tadi gimana? Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah, apakah anaknya hilang? Anaknya hilang? Anaknya mati? Tatkala itu anaknya hilang? Lah, anaknya tetap ada. Kemudian di samping itu ada ganti yang lain, ada ganti yang lain. Ganti kambing. Di samping itu ada balasan yang ada. Anaknya ditambah lagi satu dengan Nabi Isa alaihissalam sama Allah. Kata Allah, ingat, tatkala Allah memberikan ujian kepada kita, kemudian yang kita pilih adalah Allah, maka gimana? Gak akan ada hilang pada diri kita sedikit pun, yang ada malah ditambah lagi oleh Allah. Ustaz, saya ini sekarang nih urusan kantor nih, contoh urusan kantor, saya ini urusan kantor ini sekarang lagi susah nih, gaji diturunkan, tapi anak saya sekarang tuntutannya banyak, gitu kan, sekolah bayaran ada, gitu kan, kemudian yang lain, saya bingung. Sekarang saya tatkala di kantor ada jalan, Ustaz, apa jalan tuh, saya dilihat tuh di depan saya banyak uang gepokan. Ini saya bisa kalau ambil, kira-kira ambil dikit malah sekitar 5 juta mah gak akan ketahuan. Ntar anak saya kan bisa sekolah lagi. Anak saya kan ntar jadi enak kehidupannya, jadi bisa tertolong, gitu kan. Kira-kira mana yang akan saya pilih, gitu kan. Ingat, tatkala itu kamu berada di posisi Nabi Ibrahim. Gimana? Pilih ini. Gimana? Pilih itu. Gimana? Saya pilih gak ngambil, anak saya sekarang hancur. Kalau saya ngambil ini, anak saya hancur, gitu kan? Tapi saya menjaga perintah Allah. Tapi kalau yang saya pilih adalah ini nih, gitu kan? Anak saya nggak hancur, kata pemikirannya. Anak saya nggak hancur, kata pemikirannya, gitu kan? Tapi saya melanggar perintah Allah. Mana yang salah pilih? Hati-hati. Tatkala itu jangan tertipu oleh pandangan sekilas. Kenapa? Kalau kamu memilih itu,
mengambil itu kemudian melanggar perintah Allah, anak kamu tidak akan hidup. Yang ada anak kamu tambah hancur. Kenapa? Kamu memberikan makanan yang haram padanya. Kamu sekarang sama aja memberikan bahan kepadanya untuk tambah-tambah bermaksiat kepada Allah, bahkan untuk tambah-tambah durhaka kepadamu. Kenapa? Karena kalau udah seorang anak pada dirinya penuh dengan makanan yang haram, jangankan menjalankan perintah Allah, jangankan berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya pun akan susah. Berbakti kepada orang tuanya pun akan susah. Jadi apa dong yang harus dipilih oleh saya? Perintah Allah. Jaga perintah Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun berat pikirannya, kalau saya jaga perintah Allah, anak saya hancur. Enggak, lihat Nabi Ismail gak mati. Jaga perintah Allah, anak kamu akan tambah soleh. Anak kamu akan tetap hidup. Kemudian akan Allah tambah justru. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan sikap Allah seperti itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Nabi Ibrahim menyikapi perintah dari Allah. Ini adalah salah satu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita, yang sekarang bisa kita pajang, bisa kita tempelkan rapat-rapat di hati kita. Kalau seandainya Ustaz di hati suka lupa, pajangkan lebar-lebar di HP kita. Ingat cerita Nabi Ibrahim. Tatkala buka layar, ingat cerita Nabi Ibrahim, gitu kan? Tatkala ke rumah, di mana aja pasangkan, ingat cerita Nabi Ibrahim. Sehingga tatkala kita dibentrokan dengan dua perkara. Satu, perintah Allah. Dua, yang kedua adalah melanggar perintah Allah dengan memilih yang lain. Mana yang akan kita pilih? Pilihlah perintah Allah. Pilihlah perintah Allah, maka Allah tidak akan membiarkan hambanya yang menjalankan perintah Allah dalam keadaan hancur. Allah tidak akan membiarkan hambanya yang menjalankan perintah Allah dalam keadaan susah, dalam keadaan bingung, gak akan. Yang menjadi masalah kita tetap bingung karena kita belum betul-betul menjalankan perintah Allah. Masih ragu-ragu nih. Dia menjalankan perintah Allahnya masih kayak iya, salatnya mah kayak iya, namun hatinya masih ada keraguan. Masih ada melirik ke sana. Melirik ke sesuatu yang kalau kita kerjakan Allah murka kepada kita. Kerjakan gak ya, gitu kan, ambil gak ya, gitu kan. Nah kalau seandainya masih seperti itu, maka tetap hati kita akan selalu berada dalam kebingungan. 100%. Tancapkan di hati kita, ya Allah, kalau seperti itu sekarang, cukup saya menjalankan perintahmu, saya yakin engkau akan memberikan yang terbaik untukku, dan engkau pasti tidak akan membiarkanku dalam keadaan hancur. Engkau tidak akan membiarkan keluargaku dalam keadaan hancur. Engkau tidak akan membiarkan anakku dalam keadaan hancur. Asalkan pilih perintah Allah. Pilih perintah Allah. Ustaz, pilih perintah Allah gimana? Ustaz, kalau pilih perintah Allah gitu kan, apalagi berkaitan dengan anak-anak saya ke sekolah gitu kan, harus gimana? Pilih perintah Allah. Sekarang mulailah kita berpikir. Berpikir gimana? Bagaimana cara mendidik anak kita? Di mana tanggung jawab pertama? Bukankah kita? Tanggung jawab pertama yang diwajibkan oleh Allah untuk mendidik anaknya orang lain atau kita? Kita. Dari sekarang kita langkahnya harus mulai berpikir. Kemarin kita menyerahkan anak kita kepada orang lain, didikannya kepada orang lain. Sekarang gitu kan, kita harus mulai berpikir, bagaimana cara mendidik anak saya? Bagaimana cara mendidik anak kita supaya menjadi anak yang soleh? Mulailah kaji keilmuan tentang cara mendidik seorang anak agar anaknya menjadi yang soleh. Tiada lain, langkah pertama adalah mulailah kita merubah diri kita menjadi orang soleh. Itu langkah pertama. Langkah pertama, mulailah diri kita menjadi orang soleh. Baru anaknya akan menjadi soleh. Kalau udah seperti itu, insya Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'annya, cerita yang dijelaskan di dalam tafsir Sawi, ngaji malam Kamis, gimana? Tatkala
Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim, "Idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin." Kata Allah, ingat kamu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan perintah-perintah, kemudian Nabi Ibrahim mengerjakannya secara sempurna. Jawaban dari Allah, "Inni ja'iluka lin-nasi imama." Aku akan menjadikanmu sebagai imam, sebagai pemimpin di dalam kehidupanmu. Gak cukup di sana, gak cuman kamu. Qala min dzurriyyati. Begitu pula keturunanmu. Begitu pula keturunanmu. Yang soleh bukan hanya dirimu. Sekarang yang ada di hatinya ingin merubah diri, ingin menjadi orang soleh. Kata Allah, yang akan saya rubah bukan hanya kamu, melainkan anakmu juga akan saya rubah menjadi anak yang soleh. Yang sekarang sudah timbul di dalam hatinya, ya Allah, saya ingin merubah akhlak buruk saya. Ya Allah, saya sekarang ingin tambah rajin beribadah kepadamu. Ya Allah, sekarang saya ingin menghabiskan kehidupan di alam dunia ini, menghabiskan tenaga saya, uang saya, pikiran saya di jalanmu ya Allah. Kata Allah, yang akan saya jadikan pejuang bukan hanya kamu, melainkan anakmu, semuanya akan saya jadikan sebagai pejuang agamaku, kata Allah. Dimana tatkala kalian semuanya meninggal, kalian tertulis sebagai para pejuang aku dan para pejuang Rasulku, kata Allah. Ya, semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan daripada golongan orang-orang seperti itu. Semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan daripada golongan orang-orang yang saleh, orang-orang yang betul-betul berbakti kepada Allah, orang-orang yang betul berbakti kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang betul-betul berbakti kepada para ulamanya, orang-orang yang betul-betul memperjuangkan ajaran Allah, orang-orang yang betul-betul berada di jalan yang benar, orang-orang yang betul-betul berada di jalan hidayahnya, orang-orang yang selalu diberikan taufik, kekuatan di dalam menjalankan perintahnya, orang-orang yang dibersihkan dohirnya, batinnya daripada kotoran dosa, orang-orang yang dibersihkan dohirnya, batinnya daripada kotoran hawa nafsu, orang-orang yang dijauhkan dohirnya, batinnya dari bisikan setan, orang-orang yang dijauhkan hatinya, kemudian dohirnya daripada kedoliman, orang-orang yang selalu dijauhkan oleh Allah batinnya, dohirnya dari segala musibah, baik musibah dunia ataupun musibah akhirat. Orang-orang yang dijauhkan dohir dan batinnya dari segala penyakit, dari wabah. Orang-orang yang dijauhkan dohirnya, batinnya dari segala keresahan, dari segala ketakutan selain kepada Allah, daripada segala kegundahan. Kemudian dipenuhi hatinya dengan cahaya hidayah Allah, dipenuhi hatinya dengan cahaya taufik Allah, dipenuhi hatinya dengan perhatian Allah, dipenuhi hatinya dengan kecintaan dari Allah, dipenuhi hatinya dengan kerinduan dari Allah, dipenuhi hatinya dengan kasih sayang dari Allah. Kemudian hatinya bercahaya meluap kepada dohirnya, sehingga setiap orang yang berada bersamanya menjadi orang yang bahagia. Bukan hanya dia yang bahagia, melainkan orang yang dekat dengannya menjadi bahagia, keluarganya menjadi bahagia, rumah tangganya menjadi bahagia, kemudian tetangganya menjadi bahagia, ahli desanya menjadi bahagia, ahli kotanya menjadi bahagia, ahli negaranya menjadi bahagia, orang-orang yang kenal dengannya, yang dikenal olehnya, yang mencintai kepadanya, yang dicintai olehnya menjadi orang-orang yang bahagia. Semoga kita semuanya tatkala meninggal sebagai orang yang bahagia, meninggal dijemput oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan membawa iman dan membawa Islam, masuk ke alam kubur dalam keadaan bahagia, keluar di alam kubur masuk alam akhirat dalam keadaan bahagia, ujung-ujungnya penghujungnya bertemu kepada kebahagiaan sejati, masuk surga Allah beserta orang-orang yang bahagia, khususnya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di surga bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melihat wajah suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak nanti, kemudian sekarang di alam dunia. Semoga kita semuanya dikaruniai nikmat oleh Allah bisa bermimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bisa melihat wajah Nabi secara yaqadhah wa manama, dan kita pula diberikan karunia oleh Allah bisa langsung berziarah ke Madinah. Bisa sering berziarah ke Madinah, dilancarkan rezekinya,
diberkahkan rizkinya, dihalalkan rizkinya, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan dari golongan orang yang sukses dunianya, sukses agamanya, sukses akhiratnya. Bijai Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga orang teraskeun ziarah.